Nama aktris Aurelie Moremans tengah menjadi perbincangan hangat, bukan karena film terbarunya, melainkan karena keberaniannya merilis buku berjudul Broken Strings. Kembali lagi di Kebetulan Berwawasan, siapkan diri karena wawasan kadang datang secara kebetulan. Buku ini bukan sekedar memoir biasa. Lewat tulisan-tulisan jujurnya, Aurelie membuka luka lama tentang pengalaman masa remajanya yang terjebak di dalam hubungan yang manipulatif dan toksik. Kasus ini membuka mata kita semua tentang satu fenomena mengerikan yang sering terjadi di depan mata tapi jarang kita sadari, yaitu child grooming. Apa yang sebenarnya dialami Aurelie dan bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda predator di sekitar kita? Mari kita bahas. Aurelie Moremans menulis memoarnya yang berjudul Broken Strings: Fragments of a Stolen Youth, dirilis awal Januari 2026 sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap kebisuan dan langkah besar dalam proses pemulihan batinnya. Alasan utama di balik penulisan buku ini adalah keinginan Aurelie untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini tertutup rapat. Melalui narasi yang jujur, ia menceritakan pengalamannya menjadi korban child grooming oleh seorang pria dewasa saat dirinya baru berusia 15 tahun. Bagi Aurelie, menulis buku ini adalah cara untuk merebut kembali suaranya yang sempat terbungkam oleh manipulasi dan kontrol orang lain selama bertahun-tahun. Lebih dari sekedar curahan hati, buku ini ia tujukan sebagai sarana edukasi dan advokasi. Ia ingin memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat mengenai bahaya gaslighting, serta kekerasan emosional, dan bagaimana pola hubungan toksik dapat merusak masa depan seseorang. Dengan membagikan kisahnya secara gratis, Aurelie berharap dapat menjadi teman bagi para penyintas lainnya, memberikan mereka kekuatan untuk menyadari bahwa mereka tidak sendirian, serta menginspirasi keberanian untuk keluar dari situasi yang merusak. Singkatnya, Broken Strings adalah upaya Aurelie untuk mengubah trauma masa lalu menjadi sebuah pesan harapan dan peringatan bagi generasi muda agar tidak terjebak dalam lubang yang sama. Lalu, apa itu child grooming? Child grooming adalah tindakan manipulatif yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membangun ikatan emosional dan kepercayaan dengan anak-anak atau remaja dengan tujuan akhir melakukan eksploitasi, pelecehan seksual, atau perdagangan orang. Berbeda dengan pelecehan yang terjadi secara tiba-tiba, grooming dilakukan secara bertahap dan halus sehingga seringkali tidak disadari oleh korban maupun keluarga. Pelaku seringkali datang dari lingkungan terdekat atau orang yang sangat dipercaya. Berikut adalah beberapa poin penting untuk memahami pola child grooming. 1. Proses manipulasi. Pelaku akan mengisi kekosongan emosional korban, memberikan perhatian khusus, hadiah, serta memposisikan diri sebagai pendengar yang baik agar korban merasa istimewa dan terikat secara emosional. 2. Perbedaan dengan pacaran. Dalam hubungan asmara yang sehat, kedekatan tercipta atas dasar kesepakatan bersama. Namun dalam grooming, kedekatan tercipta melalui manipulasi psikologis di mana korban yang secara mental belum matang diarahkan untuk percaya bahwa tindakan pelaku adalah bentuk kasih sayang. 3. Target usia. Secara hukum di Indonesia, anak didefinisikan sebagai individu di bawah 18 tahun. Pelaku seringkali menargetkan remaja karena mereka berada dalam transisi mencari jati diri dan mudah dipengaruhi. 4. Dampak psikologis. Korban seringkali mengalami konsep hubungan yang terdistorsi, sulit membedakan hubungan sehat, serta beresiko tinggi mengalami depresi dan PTSD di masa depan. Lalu, apakah cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi child grooming? Untuk mengantisipasi child grooming, langkah paling awal dapat dimulai dari rumah. Bangun komunikasi yang terbuka dengan anak, ciptakan suasana di mana anak merasa aman untuk bercerita apapun tanpa takut dimarahi atau disalahkan. Karena anak yang berani berbicara adalah anak yang lebih terlindungi. Penting juga untuk mengedukasi anak tentang otoritas tubuh. Ajarkan bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri. Mereka berhak menolak sentuhan, ajakan, atau percakapan yang membuat mereka tidak nyaman. Siapapun orangnya, termasuk orang yang dikenal atau dipercaya. Selain itu, orang tua perlu waspada terhadap pola hadiah dan rahasia. Jika ada orang dewasa yang memberi hadiah secara diam-diam atau meminta anak untuk menyimpan rahasia khusus, ini harus menjadi tanda bahaya. Dalam relasi sehat, tidak ada rahasia yang harus disembunyikan dari orang tua. Di era digital, pengawasan juga perlu dilakukan di ruang online, pantau aktivitas media sosial dan game online anak, karena pelaku grooming sering memanfaatkan dunia digital untuk mendekati korban secara perlahan. Hindari pula situasi isolasi. Sebisa mungkin jangan membiarkan anak berada berdua saja dengan orang dewasa tanpa pengawasan, meskipun orang tersebut terlihat baik dan sudah lama dikenal. Dan yang tak kalah penting, peka terhadap perubahan perilaku anak. Jika anak tiba-tiba menjadi lebih tertutup,
cemas, atau memiliki barang-barang baru tanpa penjelasan yang jelas, jangan diabaikan. Itu bisa menjadi sinyal bahwa anak sedang berada dalam situasi yang tidak aman. Pencegahan child grooming bukan tentang kecurigaan berlebihan, tetapi tentang kepedulian dan kehadiran orang dewasa yang benar-benar melindungi. Kalau kebetulan kali ini nambah wawasan kamu, like, subscribe, dan komen. Tulis juga di kolom komentar kalau ada topik yang ingin kamu bahas. Siapa tahu itu jadi kebetulan berikutnya. Dan sampai jumpa di kebetulan selanjutnya.